Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andrian Agassia Semi Marcelo, NIM 20241010238, Program Studi Teknologi Informasi, kelas Jaringan Komputer D. Jadi langsung saja untuk pertanyaan nomor 2. Perusahaan C dan D membangun jaringan kebanyakan LAN, dan untuk menghubungkan antar gedung, mereka menggunakan routing RIP, tetapi masih berbasis IP statik. Setiap perusahaan memiliki klien yang berbeda, yaitu C sama dengan 5, D sama dengan 30, dengan jarak yang berbeda juga. Dua klien perusahaan C berjarak 20 meter ke gedung, dan sisanya berjarak 218 meter. 20 klien perusahaan D berjarak 10 meter ke gedung, dan sisanya berjarak 15 meter. Yang menguntungkan perusahaan D karena jarak yang dekat antar klien. Di perusahaan C dan D ingin menghubungkan semua device, dan ketika salah satu device mengirim pesan, hanya device tertentu saja dari perusahaan C dan D yang menerimanya. Karena itu strategi perusahaan C dan D. Jadi kita langsung saja. Jadi yang pertama, kita membuat sebuah jaringan atau model dari pertanyaan yang telah ada tersebut. Setelah kita membuat, di sini kita ada perusahaan C dan perusahaan D. Dan di sini kita harus menginputkan IP address secara manual di sini. Untuk subnet akan muncul secara otomatis, dan default gateway kita inputkan juga secara manual. Ini juga berlaku untuk semua PC dari perusahaan C dan D. Jadi PC di sini berfungsi atau berperan sebagai klien. Dan untuk tanda ini, tanda biru ini berfungsi sebagai pengontrol. Jadi untuk menyeting router, bisa menggunakan PC dari perusahaan D ini yang berfungsi sebagai kontrol utama. Kemudian setelah semuanya disetting dan memasukkan IP address secara manual, kita masuk ke settingan router. Jadi untuk yang pertama, router kita enable terlebih dahulu. Kemudian kita konfigurasi. Oke. Setelah terkonfigurasi, kita masuk ke interface fast Ethernet 0/0. Jadi di sini kita memasukkan IP address 2 kali, kemudian setelah berhasil kita exit. Kemudian kita masuk ke interface fast Ethernet 1/0. Kemudian memasukkan IP address kembali. Kemudian exit. Setelah itu kita masuk ke interface fast Ethernet 4/0, kemudian kita exit. Jadi kita exit dari interface dan exit dari configuration. Kemudian kita kembali ke router dan kita konfigurasi kembali. Yaitu kita masuk ke konfigurasi interface fast Ethernet 0/0. Kemudian kita memasukkan IP address. Setelah memasukkan, kita no shutdown. Setelah itu, seharusnya di sini muncul sesuatu, tapi di sini terjadi error setelah saya berhasil menggunakannya. Jadi langsung saja kita skip. Kemudian setelah muncul tulisan-tulisan, kita exit dari konfigurasi dan ya kita exit 2 kali, kembali ke router. Setelah itu, kita melakukan write. Ini berfungsi untuk menyelesaikan program. Jadi itu untuk perusahaan C. Kemudian kita masuk ke perusahaan D. Di sini kita kembali ke router, kita konfigurasi. Kemudian kita masuk ke interface fast Ethernet 1/0. Kemudian memasukkan IP address dan kita no shutdown. Setelah itu muncul tulisan-tulisan, kita exit dari konfigurasi. Kemudian kita kembali ke router. Setelah itu, kita melakukan write kembali untuk menyelesaikan program dari perusahaan D. Setelah itu akan muncul seperti ini. Setelah itu, kita melakukan konfigurasi kembali. Kemudian kita memasukkan network dari setiap
perusahaan. Setelah kita masukkan, kemudian kita menginputkan router RIP, karena diminta untuk menggunakan router RIP. Kemudian kita memasukkan network dari perusahaan, kemudian kita input Caping Z. Setelah itu, kita keluar dengan exit. Setelah itu, kembali ke router dan kita write. Setelah itu, program akan berjalan sesuai dengan rencana. Kemudian untuk yang soal kedua, perusahaan E yang berdiri sendiri menggunakan dua basis yang setara, yaitu WAN dan LAN, dan menggunakan depth server langsung dari router, dan memiliki 50 klien, 30 berjarak 70 meter, dan sisanya berjarak 400 meter. Jadi untuk ini kita membuat sebuah gambaran atau model jaringan. Setelah itu sama seperti sebelumnya, kita menginputkan IP address-nya secara manual, kemudian default gateway. Setelah semuanya diinputkan secara manual, kita setting routernya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita enable terlebih dahulu routernya, kemudian kita konfigurasi. Setelah itu kita masuk ke interface fast Ethernet 0/0. Setelah itu kita memasukkan IP address, kemudian kita no shutdown. Kemudian akan muncul tulisan seperti ini. Jadi untuk yang sebelumnya seharusnya setelah di no shutdown ini akan muncul seperti ini. Ya, begitu. Kemudian kita memasukkan IP address, kemudian IP double A. Setelah itu kita masukkan default router dengan IP address, kemudian network dari perusahaan, kemudian kita end. Setelah itu kita kembali ke router dan kita melakukan write. Setelah itu program akan selesai. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.